Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, video kali ini kita akan coba belajar salah satu upgrade terbaru dari Laravel, yaitu Laravel 10. Namun demikian, tutorial mengenai Laravel 9 insya Allah kita akan lanjutkan dengan waktu. Kita akan coba terlebih dahulu ya, bagaimana sih caranya membuat CRUD sederhana di Laravel 10 ini. Jadi saya coba sembari belajar ya, sambil belajar juga apa-apa aja yang terbaru dari Laravel 10. Video kali ini kita akan coba tes ya, bagaimana cara membuat insert tabel, tampil data ya, update data, delete data hanya untuk satu tabel di Laravel ini. Sekaligus nanti kita akan coba pagination-nya, validasinya, search senjatanya, dan upload-nya gitu. Baik teman-teman, sebelum kita instalasi project ini, adapun yang perlu kita butuhkan adalah teman-teman bisa cek di dokumentasi Laravel-nya, di bagian dari list notes, kemudian kita cek di bagian support policy. Di sini di Laravel versi 10 yang dibutuhkan adalah minimal versi 81 untuk versi PHP-nya ya. Jadi untuk versi Laravel 10 ini PHP-nya wajib 81 gitu ya. Jadi silakan teman-teman upgrade XAMPP-nya, atau teman-teman kalau menggunakan Laragon atau WAMP server tinggal download saja khusus untuk versi PHP-nya. Di sini saya menggunakan XAMPP untuk sebagai web servernya teman-teman. Kemudian di sini Laravel 10-nya juga membutuhkan Composer untuk menginstal beberapa dependensi gitu ya. Composer yang dibutuhkan itu adalah versi minimal 22. Jadi teman-teman boleh silakan download Composer ya. Download Composer for Windows kalau yang menggunakan Windows. Yang terbaru sekarang adalah versi 25 ya. Jadi minimal versi 22 untuk yang Laravel 10. Jadi di sini untuk video saya ini saya nggak mengajarkan bagaimana cara instalasi XAMPP komposernya. Jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu di Windows-nya itu yang aktif ketika coba diketikkan ya di command prompt-nya itu php spasi minv, ini yang aktif adalah versi 81 gitu ya. Di sini saya udah install versi XAMPP-nya yang php 81. Kalau teman-teman XAMPP-nya atau web servernya banyak gitu ya, teman-teman boleh setting di bagian environment di sini, environment variable, edit the system environment variable, kemudian ambil environment variable di sini, kemudian di bagian system variable atau user variable-nya, teman-teman tambahkan di bagian patch-nya di sini, edit, silakan edit, kemudian kita harus cari patch folder PHP dari XAMPP-nya. Jadi kebetulan di sini saya install XAMPP-nya itu di partisi D gitu ya. Kemudian di my server, kemudian XAMPP 8 di sini. Teman-teman cari folder PHP di sini. Kemudian copy aja patch yang di sini di Explorer-nya. Kemudian tambahin new gitu, pastikan. Nah gitu ya, karena saya sudah ada, saya nggak perlu nambahin gitu ya. Tambahin juga di bagian patch system variable-nya. Gitu. Jika sudah, silakan OK dan OK, kemudian dicek di command prompt-nya, pastikan versi 815 gitu ya, php spasi minv. Kemudian untuk komposernya teman-teman, kalau berhasil install komposernya, silakan cek komposer minv, pastikan itu yang terinstall adalah minimal versi 22 ini. Kalau di sini saya menggunakan 2.4 sekian. Oke teman-teman, itu saja yang perlu kita butuhkan. Selanjutnya, bagi pemula yang baru belajar Laravel, itu kita butuh ekstensi untuk Visual Studio Code-nya. Jadi silakan teman-teman install beberapa extension yang dibutuhkan supaya kita ngodingnya mudah, nyaman gitu ya, untuk membangun sebuah aplikasi berbasis framework Laravel ini. Teman-teman boleh klik extension. Teman-teman boleh pause saja video saya. Di sini saya ketikkan ya, Laravel di sini. Kemudian yang saya install adalah ini, Laravel Blade snippetnya ini. Teman-teman boleh pause saja gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah yang ini, Laravel Blade Formatter.
Kemudian kita lanjut ke bawah, ini Laravel Backspacer, kemudian Laravel Create View, gitu ya, silahkan di pause saja. Kemudian Laravel Go to Components, ya. Kemudian ini terakhir yaitu Laravel Docs, gitu ya. Silahkan teman-teman pause, install extension sesuai dengan yang ada di video ini, yang di Visual Studio Code punyanya saya, gitu ya. Itu yang saya dapatkan juga dari Google. Oke teman-teman, jika sudah silakan teman-teman tutup atau restart Visual Studio Code-nya, tutup dan buka kembali gitu ya. Baik, kita akan coba membuat project baru di Laravel 10 ini. Caranya adalah di sini kebetulan saya coba di belajar Laravel 10 sini, saya letakkan patch untuk projectnya ya gitu ya. Misalkan di sini saya letakkan, saya menggunakan git bash here ya. Kalau saya menggunakan git bash atau teman-teman boleh menggunakan command prompt. Di sini saya menggunakan git bash. Saya cukup klik kanan bagian sini kemudian git bash here. Kemudian teman-teman masuk ke dokumentasinya. Kita cari yang bagian getting started, kemudian instalasi, kemudian cari yang your first Laravel project. Secara default ketika kita ngetikkan ini, dia akan menginstal versi Laravel yang terbaru gitu ya. Di sini kita pastikan kalau misalkan teman-teman kalau pengen belajar yang versi 9-nya, teman-teman boleh ketikkan seperti ini, titik 2 kemudian tanda pangkat gitu ya, kemudian 9 titik berapa gitu. Nah gitu ya. Nah seperti contoh saya menginstal versi yang 9, jadi otomatis dia yang install terbaru versi 9-nya adalah 9.52 gitu ya teman-teman. Itu sebagai contohnya saja. Kalau pengen install yang versi yang 10, teman-teman boleh langsung seperti ini, kemudian ganti projectnya, misalkan nama projectnya itu app Laravel 10. Kemudian kalau misalkan bisa juga seperti ini ya, titik 2 tanda pangkat kemudian 10, bisa juga seperti itu. Oke, jadi saya di sini cukup seperti ini aja, kemudian tekan enter. Silakan tunggu proses download project Laravelnya. Di sini versi 10.0.1. Baik, proses download Laravelnya sudah selesai. Kalau seperti ini sudah selesai, titik kita masuk dulu projectnya, app gitu ya, kemudian code, titik. Di project sudah dibuka menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman, untuk menjalankan projectnya, teman-teman kalau udah biasa di Laravel 9 ya caranya sama ya, PHP Artisan Serve. Di sini kita lihat kan dia akan membuat port 8000. Teman-teman boleh buka di sini browsernya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Tampilannya lumayan fresh. Kita lihat di sini. Kemudian kita akan coba membuat satu buah table, yaitu table students untuk sebagai kasus pertama kita, di mana kita coba menampilkan data, insert data, delete dan update data. Sekaligus ada pagination-nya, searching-nya dan segala macamnya gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Langkah selanjutnya adalah kita akan konfigurasi sedikit di bagian environment-nya. Kemudian di sini di bagian database, karena kita menggunakan drivernya MySQL, di sini kita akan membuat nama database-nya db app Laravel 10. Nah, gitu. Jadi kita sesuaikan saja dengan project kita. Baik, kemudian di sini di Laravel 10 ini atau di Laravel 9 sebenarnya kita nggak perlu lagi nge-create database langsung di SQL log. Kita bisa langsung di command line di sini. Jadi di sini saya menggunakan terminal. Teman-teman silahkan buka terminal di Visual Studio Code-nya. Oke, di sini ya. Nah, karena kita membuat satu buah table, namanya table students gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah file model. Jadi PHP artisan make model. Nah, di sini ketika kita enter, ini terbaru ya. What should the model name? Apa nama name model, nama file model yang ingin kita buat. Misalkan kita pengen namanya students. Ya, students atau mahasiswa ya, atau pelajar gitu ya. Kemudian enter, kemudian dia akan memberitahu would you like any of the following, apa aja yang
kamu inginkan membuat file gitu ya. Kalau none ya ketik no. Kalau all dia akan membuat beberapa file factory, file migration, police, kemudian resource, kemudian seeder. Nah gitu ya. Kalau factory ini untuk membuat data dummy, kalau form request ini untuk validasi gitu ya. Misalkan formnya ada validasi gitu, teman-teman boleh memanfaatkannya. Kemudian kita bisa membuat file migration langsung, jadi nge-create tabelnya, field-fieldnya langsung di file migrasinya. Kemudian police itu kalau sebuah file digunakan untuk autorisasi, kalau misalkan controller ini atau model ini diberi hak akses salah satu user. Anggap saja kita nantinya kita membuat login gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan all, ketik tanda 1, dia akan membuat file-file ini, file factory-nya untuk students di sini. Kalau resource controller ini itu untuk API gitu ya. Kalau seed itu seeder. Seeder itu digunakan untuk membuat sebuah perintah insert data gitu ya, insert data atau menambahkan data gitu ya. Itu digabungkan dengan menggunakan factory ini bisa juga membuat data dummy gitu ya teman-teman. Itulah kalau teman-teman boleh pengen maksud dari file-file ini boleh cari aja di Google gitu ya. Seperti contoh misalkan apa itu resource pada Laravel gitu ya. Kemudian apa itu police gitu ya. Polisi gitu ya. Dan seterusnya. Oke, police seperti ini. Nah, gitu ya. Baik teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan kita sebagai contoh kasus ini, saya cuma membuat file pertama itu migration, kemudian controller, kemudian form request gitu ya. Jadi saya akan membuat seperti ini. Caranya adalah pertama yaitu form request 3,4, kemudian resource controller ya. Nanti dia akan membuat sebuah controller gitu ya teman-teman. Kemudian 6. Jadi saya enter. Kita akan tunggu sampai berhasil gitu. Terlihat di sini berhasil. Jadi teman-teman bisa cek di sini ya di bagian explorernya. Kemudian ambil di bagian HTTP. Itu ada controller, students controller, dia akan membuat controller langsung otomatis di sini. Nah, kalau menggunakan resource, dia akan membuat beberapa function otomatis. Sebenarnya kegunaannya untuk API ya. Bisa juga sih untuk create CRUD biasa gitu ya teman-teman. Kemudian dia juga membuat request di sini, store student request. Kegunaannya untuk validasi ya teman-teman. Kemudian ada modelsnya di sini students. Kemudian di sini ada juga migration. Di sini dia nama filenya students, kemudian nggak ada lagi ya, itu aja. Oke, migration. Oke ya teman-teman, kita sudah membuat satu buah file model gitu ya namanya students. Kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat edit sedikit bagian migrationnya. Jadi sini kita akan membuat beberapa field. Pertama gitu, di sini ID-nya saya matiin. Kemudian saya akan menambahin sebuah field namanya di sini saya menggunakan char saja. Kemudian nama fieldnya itu ID students ya, atau biasanya disebut NIM ya, nomor induk mahasiswa. Ini length-nya misalkan saya kasih 7 saja. Kemudian string full name ya, misalkan 100 gitu. Kemudian beberapa field seperti gender ya. Di sini saya tipenya enum karena ada male dan female gitu ya. Di sini saya buat male, kemudian female. Kemudian field lagi yaitu address. Ini lainnya saya kasih 100. Kemudian email ya. Email address gitu. Kemudian 100 saja. Kemudian phone ya, saya kasih char. Kemudian fieldnya itu phone, nomor telepon, saya kasih lengthnya itu 20 maksimal. Kemudian saya akan set primary key, yaitu primary-nya adalah ID students gitu ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan edit dulu. Silakan teman-teman buka Ctrl P saja, student, buka modelnya, students model. Di sini saya akan membuat pertama protected ya.
protected yang namanya table. Tabelnya itu adalah tabel students. Kemudian protected lagi itu namanya primary, yaitu kita beritahukan modelnya primarynya adalah ID student. Nah gitu ya. Kemudian kita bisa nambahin, saya agak lupa ya, teman-teman boleh contek saja di bagian dokumentasinya, ketik model, saya ambil generic model crisis di sini ya, saya ambil bagian di sini, silakan ditunggu. Kemudian saya cari ini nama tabelnya, ini primary key-nya. Nah kemudian ini, karena kita nggak menggunakan auto increment gitu ya, jadi incrementingnya kita false saja. Time stamps di sini, ini kita aktifkan. Oke, kita jadikan true. Nah ini gunanya adalah ketika kita insert data, dia akan mencatat tanggal di insertnya berapa. Jadi ketika di migrate ini kita akan menambahkan field bernama create add, update add gitu. Oke ya teman-teman, jika sudah silakan buka terminal kembali, kita akan jalankan PHP artisan migrate. Nah di sini otomatis Laravelnya akan memberitahu, bentar, di sini ada error ya teman-teman. Ternyata errornya kita belum mengaktifkan MySQL-nya gitu ya. Maaf ya. Jadi kita perlu mengaktifkan MySQL-nya terlebih dahulu di bagian XAMPP-nya. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Di sini terminalnya PHP Artisan Migrate. Nah di sini Laravel akan memberitahukan nama database yang Anda ketik di environment tadi belum ada di MySQL-nya. Would you like to create it gitu ya. Jadi apakah kamu ingin saya buatkan gitu? Kita boleh ketik yes. Dia langsung membuatkan database DB app Laravel 10 tadi gitu ya. Teman-teman bisa cek di bagian PHP My Admin apakah ini sudah berhasil. Di sini saya membukanya menggunakan tools SQL Yoke gitu ya teman-teman. Di sini saya coba cek dulu ya. Di sini saya cek DB app Laravel 10 sudah berhasil. Di sini terdapat beberapa table di sini ya. Students, oke. Nah, di sini karena kita menambahkan timestamp gitu ya, dia akan membuat dua buah field create add dan update add. Oke, teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan coba membuat tampil data. Di sini saya menggunakan Bootstrap versi 5 ya, versi yang terbaru teman-teman. Jadi teman-teman boleh silakan download dari Get Bootstrap ya, Get Bootstrap. Kemudian masuk ke dokumentasi versi dari situs resminya, ambil docs, kemudian ambil download. Kemudian di sini teman-teman boleh ambil yang compile css.js gitu ya. Di sini versinya jangan menggunakan 5.3, saya menggunakan 5.2.3 karena ini versi yang 5.3 ini belum stable gitu ya, belum stabil. Jadi teman-teman boleh menggunakan yang versi 5.2 sekian. Oke, silakan teman-teman download compile css.js-nya di sini karena saya sudah mendownload ya teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman masuk ke file download yang sudah teman-teman download. Di sini nama get bootstrap-nya ya, oke. Ini bootstrap-nya di sini ya. Di sini saya coba ekstrak. Ini dia filenya. Oh ya, saya klik kanan dulu. Extract here. Oke, kemudian teman-teman masuk ke folder bootstrap-nya. Di sini ada folder CSS dan JS. Teman-teman boleh copy semuanya, Pak. Kemudian teman-teman pastikan di bagian project kita, di bagian public. Di sini saya akan membuat sebuah folder namanya assets. Biasanya seperti itu kalau di web developer ya. Template-templatenya letakkan di folder assets. Saya pastikan ke sini. Oke. Kemudian saya masuk ke codingan gitu ya teman-teman. Di sini kan ketika menjalankan projectnya, yang dijalankan itu adalah file blade. File blade-nya itu file welcome kalau nggak salah. Cara ngelihatnya adalah di bagian roots. Teman-teman boleh cek roots-nya. Silakan masuk ke folder roots. Di sini saya collapse saja semua dulu. Masuk ke roots, kemudian masuk ke file web.php. Di sini dia. Ketika mengakses domain gitu ya,
yang dijalankan adalah langsung return view. Nah itu enaknya yang di Laravel ini. Kalau di CI ya, itu kita harus membuat controller terlebih dahulu gitu kalau nggak salah. Ya biasa saya seperti itu. Jadi kalau Laravel bisa langsung memanggil view-nya di roots. Baik, di sini saya akan membuat sebuah folder nantinya layout titik misalkan main. Nah ini kalau di Laravel itu ya teman-teman, bagi pemula titik ini artinya kalau di CI itu slice ya, artinya ini folder, ini file. Kalau di Laravel ini folder layout, kemudian ini file main, cuman ekstensinya ditambahin titik blade ya, blade ya tulisannya. Oke, gitu caranya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya refresh ini mas katanya layoutnya belum ada, tidak ditemukan. Oke teman-teman, silakan teman-teman buka. Kalau di Laravel ini letaknya di resource, kalau di CI itu langsung yang namanya views gitu ya. Ada namanya resources, kemudian folder views. Di sini teman-teman boleh klik kanan new file, ketik layout, kemudian slice, langsung membuat file main.blade gitu ya, .php. Oke, sudah. Kalau misalkan saya jalankan refresh kembali, dia ke kosong. Oke, kemudian kalau di bagian mainnya kita akan ambil template dari Bootstrap-nya. Saya ambil di sini. Terlebih dahulu saya ambil yang introduction di sini di bagian get Bootstrap-nya teman-teman. Kemudian kita coba copy perintah yang di bagian di sini. Include bootstrap css.js. Kita copy bagian sini, kemudian saya pastikan bagian sini. Oke, kemudian kita akan load file Bootstrap-nya yang ada di lokal project kita. Caranya adalah di sini kebetulan di folder this ya. Di sini saya hapus, ada di folder assets, kemudian slash folder this. Kebetulan kita cek kembali di sini assets ya. Oh iya, di sini bukan this, tapi langsung CSS. Jadi saya buat folder lebih dahulu. CSS-nya saya pindahkan ke this. Oke, sudah hasilnya seperti ini. Oke, kemudian di Laravel untuk memanggil sebuah file itu kalau di CI itu menggunakan base URL. Kalau di Laravel itu bisa menggunakan templating dates yang namanya asset. Nah, jadi templating date-nya kayak gini, kurung kurawal 2 kali, kemudian ketikkan asset. Nah, gitu ya. Kemudian tambahin slash seperti ini. Oke, jika sudah. Untuk yang yang di script ya maaf, jadi saya copy aja di sini, saya blok bagian sini gitu ya, saya pastikan tambahkan aset di sini. Oke, jangan lupa di save, kita cek refresh hello world. Kalau kita view pack source, klik kanan di sini, klik di sini, oke udah benar gitu ya. Klik di sini, filenya udah benar. Oke teman-teman, sudah. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah menu navbar di sini ya. Menu navbar. Teman-teman boleh contek di bagian Git Bootstrap-nya. Kita search saja, kita cari yang namanya nav. Ambil di bagian menu di sini, nav ya. Oke, kita copy saja yang bagian sini. Di sini saya buat sebuah komen. Tekan Ctrl Slice, misalkan di sini navbar, oke, kemudian N. Saya pastikan jangan lupa dirapikan codingan kita. Saya save. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita akan geser sedikit sebelah kanan. Container fluidnya kita ganti dengan container saja. Oke, kemudian kita coba ganti warnanya ya. BG light kita ganti dengan warna sukses saja, warna hijau. Kemudian tulisannya kita jadi navbar dark. Nah, refresh dulu. Oh iya, sukses. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kemudian navbarnya kita ganti dengan misalkan ini Laravel 10. Kemudian kita akan membuat beberapa menu gitu ya. Di sini saya akan hapus beberapa menu. Pertama menu home. Oke, nah di sini teman-teman boleh nambahin icon. Nah, di sini saya akan menambahkan icon. Teman-teman boleh download ya.
kunjungi aja situs yang namanya PhoneAwesome versi 5 download. Nah, di sini saya menggunakan versi 5-nya. Kalau misalkan kunjungi aja ini website resminya. Caranya downloadnya itu ambil store ya, kemudian ambil yang download di sini, jangan menggunakan versi 6. Kita gunakan versi 5 saja. Kemudian klik di sini free for web. Nah, silakan di-download. Hasilnya adalah setelah download, teman-teman boleh diekstrak saja di sini PhoneAwesome-nya ya. Klik kanan kemudian extract here. Kemudian setelah itu cari saya coba klik kanan dulu ya teman-teman. Extract here. Silakan ditunggu. Kemudian masuk ke folder PhoneAwesome-nya. Ini dia. Kemudian teman-teman boleh copy saja di sini CSS-nya. CSS-nya cukup saja. Cukup CSS bukan JS-nya. CSS, kemudian web fonts. Kemudian teman-teman boleh Ctrl C, copy. Kemudian masuk ke aset tadi, this. Nah, di sini saya menggunakan namanya, anggap saya nih, plugin gitu ya. Plugin, kemudian pluginnya itu namanya PhoneAwesome. PhoneAwesome. Kemudian saya pastikan folder yang tadi, CSS dan web fonts-nya. Oke, kemudian masuk ke CSS-nya, kemudian ambil admin CSS-nya di sini. Biarkan seperti ini terlebih dahulu. Kita masuk ke main blade kita. Kita akan copy ini, ya. Kita copy. Kemudian kita hilangin cukup sampai realnya aja. Kemudian di sini kita ganti dengan page-nya. Kita ambil admin CSS gitu. Kita tekan slash di sini, cari admin CSS. Kita blok, kita copy. Nah, gitu ya. Yang backslash di sini kita ganti dengan tekan Ctrl D. Oke. Hasilnya seperti ini. Ya, teman-teman. Jika sudah, kita akan coba ganti home-nya. Tambahin menggunakan perintah I. Fast itu PhoneAwesome solid gitu artinya. FA home itu kalau nggak salah namanya. Di sini kita coba cari ikonnya. Kemudian di sini saya akan menggunakan cari aja ya versi 5 search. Kemudian saya cari yang namanya dashboard. Ada nggak ya? Oke, ada ya. Nah, di sini saya ambil yang ini aja. Kita copy aja ini. Ya. Kita klik, kemudian kita paste, kemudian di sini kita ganti home. Oke, kemudian kita refresh, hasilnya seperti ini. Oh iya, ini kenapa nggak jalan ya? Sepertinya ada yang salah ya teman-teman. Ini ikonnya nggak muncul karena ini versi yang berbayar. Kita coba ambil yang free saja. Kemudian kita ambil ini, kita copy saja, kita ganti ya. Kita ganti, oke, kita simpan, refresh. Hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Berhasil ya. Oke, selanjutnya di bagian aktif di sini. Nah, di sini kita nantinya akan membuat beberapa menu nantinya seperti ini. Kita copy, kemudian di aktifnya gitu. Di bagian di sini saya akan membuat menu yang namanya student, data students nantinya gitu. Jadi bagaimana caranya ketika aktif di menu ini dia aktif. Jadi kalau misalkan berada di menu di sini, ini yang aktif, ini enggak. Nah, caranya adalah dia akan ngecek berdasarkan URI di sini, ya, namanya URI segmen, gitu ya. Caranya adalah di bagian aktif di sini saya akan hapus, saya akan ganti seperti ini, blade, gitu ya, kurung kurawal 2 kali. Saya akan memanggil namanya method request seperti ini. Kemudian ketikkan segmen 1, nah gitu ya. Jadi caranya gini. Saya cut dulu ya, cut. Jika, saya pastikan yang tadi, jika segmen satunya itu kosong, ini kan kosong ini ya. Ini nggak ada ya segmen 1 seperti ini, misalnya home gitu ya. Segmen kedua apa, segmen ketiga berapa, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kosong, maka dia aktif. Atau, ya, jika segmennya itu tulisannya home, nah gitu, maka itu menggunakan operator ternary ya. Maka itu
kita buat aktif. Jika tidak, kosong. Jadi ini kita copy saja, kita letakkan di setiap bagian nav linknya. Kalau di sini kita ganti dengan student, ya, students gitu ya. Jadi kita refresh, hasilnya seperti ini. Bentar, oh iya, ini kosong, ini saya hapus saja. Oke, saya refresh, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan di klik home, ketika klik home, saya pengen mengarahkan ke controller home atau ke linknya home gitu ya. Caranya gini, di bagian href saya tambahkan blade. Kalau di CI itu set URL ya. Kalau di sini cukup menggunakan URL, arahnya mau kemana, home gitu ya. Saya simpan, saya refresh, klik di sini, arahnya ke home. Ini kan not found karena kita belum membuat roots. Jadi kita coba tambahin dulu. Ketika ada akses method get mengarah ke home, tetap kita return ke view layout main. Jadi saya refresh, hasil seperti ini. Kosong, tetap klik home, tetap seperti ini. Gimana teman-teman? Paham ya? Oke, langsung langkah selanjutnya adalah kita akan nambahin konten di sini. Misalkan konten gitu ya. Konten itu artinya berulang-ulang gitu ya. Jadi di sini saya akan tambahin div gitu ya. Div, kemudian margin top, kita geser ke bawah gitu. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah gitu ya. Kemudian ini terlalu jauh gitu. Kemudian nah teman-teman nggak usah aja, saya hapus saja ini seperti ini. Saya akan ganti menggunakan card. Jadi teman-teman boleh masuk di sini, ketikkan card. Kemudian ambil about, kemudian ambil yang header and footer. Di sini saya ambil copy aja. Oke. Nah, saya pastikan seperti ini. Saya reverse terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Oke ya teman-teman. Namun sebelum itu kita akan tambahkan kontainer terlebih dahulu. Oke, di dalamnya Ctrl X dulu ya, div container. Oke, saya simpan, hasilnya seperti ini. Oke, sudah ya. Oke, kemudian saya pengen ini dinamis ya, jadi berulang-ulang. Hasilnya ketika home, ini home, kemudian klik student, ini berubah data student. Jadi saya akan ganti ini saya cut saja. Saya akan menggunakan namanya yield. Nah, gitu ya. Yield ini misalkan konten. Nah, gitu ya. Kemudian ini dia hilang gitu ya. Kemudian saya akan menambahkan sebuah file baru yang namanya home blade.php gitu. Kemudian saya akan extend namanya. Di sini bisa ya, extend otomatis. Gitu. Kemudian extendnya masuk ke panggil layout, kemudian main gitu. Kemudian section, ambil end section di sini namanya content, otomatis dia. Kemudian baru kita kopikan card yang tadi. Oke. Jadi home tadi yang di roots kita ganti dengan home. Nah, gitu ya. Jadi saya refresh seperti ini. Gimana teman-teman? Paham ya? Jadi home-nya kita akan bisa ganti ya. Ya, misalkan ini welcome. Kemudian di sini saya tambahin div seperti biasa ya, alert, kemudian alert info. Selamat datang di project pertama Laravel 10. Oke, hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, sudah ya. Untuk template sederhananya sudah. Kemudian kita coba tampilin data studentnya. Sebelumnya di bagian main, kita akan arahin dulu yang untuk menu studentnya. Kita arahkan ke student gitu ya. Students, kemudian index. Anggap saja seperti itu gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke students controller. Masuk ke app, kemudian HTTP, kemudian controllers, kemudian students controller. Oke, di sini di bagian indeksnya kita akan membuat tampil data. Caranya seperti ini. Saya akan
tampung terlebih dahulu. Kita bisa langsung ya return view gitu. Kemudian nantinya saya akan membuat folder. Kemudian ini data. Kemudian saya akan with sertakan yang mana nantinya membawa students ya. Kemudian mengambil dari dari student ya, langsung model student ya. Enter di sini. Kemudian panggil metode yang namanya select bintang from nama tabel gitu ya. Kemudian titik 2. Kemudian masuk ke web, kita akan membuat sebuah roots gitu ya. Kita ketikkan seperti ini, root, kemudian resource, otomatis dia ya, karena dia akan memanggil di sini fungsi-fungsi yang ada pada students controllernya gitu. Jadi nanti linknya students, kemudian kita panggil controller students, bukannya control space, students controller, panggil kelasnya. Oke, sudah. Teman-teman bisa cek di sini ya, PHP artisan, kemudian root list. Di sini terdapat beberapa rootnya yang sudah kita tambahkan di sini. Ketika akses students saja, maka dia akan mengakses function index ya dengan metode get gitu ya. Otomatis dia. Kalau post dia akan store. Kalau dia nyimpan ya. Nah, teman-teman paham ya sampai di sini? Sebenarnya ini khusus untuk yang API, bisa juga seperti itu. Oke, jadi di home blade di sini, di main blade kita akan panggil studentsnya cukup seperti ini. Oke, kemudian masuk ke students controller masih seperti ini. Kalau misalkan ketika kita refresh ya, kita klik students, hasilnya apa? Students datanya belum ada, berarti kita akan tambahin di bagian resource-nya. View, klik kanan, new file, student, kemudian slice.blade ya, slice data.blade.php. Oke, kalau kita jalankan, pastikan dia kosong. Value response made. Kalau terdapat error seperti ini, teman-teman boleh hapus saja respon di bagian students controllernya di setiap functionnya. Oke, kita refresh, hasilnya kosong. Kemudian kita masuk ke data blade tadi, kita akan membuat card. Kita tiru aja dari home di sini, Ctrl A, Ctrl C kita copy, kita pastikan di sini. Oke, di sini saya akan membuat H4 untuk title-nya. H3 saja. Kemudian saya buat data student. Oke, kemudian di welcome-nya saya akan membuat sebuah button, IP button seperti biasa, kelas btn sm, ukurannya kecil, kemudian primary. Oke, kemudian saya akan ambil font awesome, saya tiru aja yang namanya plus di sini. Teman-teman boleh cari ya, plus, klik free, ambil plus cycle, kemudian copy aja di sini, add new data. Oke, hasilnya kalau kita cek seperti ini. Gimana teman-teman? Untuk datanya, di sini saya akan menggunakan table. Ya, table. Kemudian saya akan membuat kelas table SM, ukurannya kecil. Kemudian saya kasih striped. Kemudian saya kasih border. Oke, kemudian saya akan membuat kolom menggunakan t-head. Kemudian th. Di sini saya menggunakan nomor. Saya buat kolom nomor seperti biasa. ID student dan seterusnya, teman-teman boleh ketik saja. Di sini saya akan membuat aksi nantinya. Kemudian tbody. Oke, untuk perulangannya saya akan menggunakan templating blade namanya for edge. For edge ambil yang B sini atau add for edge gitu ya. Enter. Nah, di sini kita akan panggil yang di sini students-nya. Oke, student as row.
Oke, kita pecah field-fieldnya, kita tampung ke dalam variable row. Kemudian langsung tr, th. Nah, di sini kita akan membuat nomor urut. Caranya loop variable loop, namanya itu iteration. Oh ya teman-teman, jangan lupa terlebih dahulu isi data ya. Saya di sini membuat data aja sampai 7. Isi datanya gitu ya. Kemudian saya buat aja seperti ini. Fontnya kosong, itu aja. Create add-nya boleh no. Oke, kemudian ambil no, oke lagi. Oke. Kemudian boleh dites ya. Saya refresh hanya seperti ini. Jadi untuk membuat nomor urut cukup seperti ini. Kemudian td. Kemudian ini hampir sama seperti PHP Echo. Cuman di sini menggunakan blade gitu ya. Variable row ini karena menggunakan array object. Array object gitu ya. Bukan array asosiatif. Di sini panggil fieldnya ID student. Saya coba dulu hasilnya seperti ini, full name. Kemudian genre, kita bisa buat logika if di sini. Jika genre-nya sama dengan M, maka kita ganti dengan male. Jika tidak, kita ganti dengan female tulisannya. Oke, kemudian kita address ya. Address, kemudian email. Untuk tombolnya nanti itu ya. Oke, saya refresh, hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Ini untuk menampilkan datanya. Oke, sekian dulu video saya untuk yang video pertama ini mengenai Laravel 10. Untuk selanjutnya kita akan coba insert data, delete, dan update. Sampai jumpa, terima kasih. Semoga bermanfaat dari tutorial saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.